Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Ibu Aska Fafarodlia. Di sini kita akan membahas terkait adaptasi fisiologi bayi baru lahir. Dimana pada sistem sirkulasi janin itu, kita tahu bahwa sebelum lahir, janin hanya bergantung pada plasenta untuk semua pertukaran gas dan ekskresi sisa metabolik. Nah, dengan adanya pelepasan plasenta pada saat lahir, sistem sirkulasi bayi ini harus melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya mayor, guna mengalihkan darah yang tidak mengandung oksigen menuju paru untuk direoksigenasi seperti biasa. Nah, kalau sebelumnya pada saat ketika masih di perut ibu bergantung pada plasenta. Nah, begitu keluar harus bisa beradaptasi secara mandiri. Nah, di sini kita tahu bahwa keberhasilan adaptasi sirkulasi janin itu ada penentunya, di mana penentunya ini merupakan jalan pintas. Jalan pintas dalam maksud apa? Nah, jalan pintas ini dia ada ketika masih berada dalam janin, masih dalam bentuk janin, sedangkan begitu dia sudah keluar di ekstrauterin, jalan pintas ini akan menghilang. Apa saja? Yang pertama adalah foramen ovale, di mana foramen ovale ini dia merupakan lubang antara atrium kanan dan juga atrium kiri, sehingga alirannya dari kanan ke kiri. Nah, di sini letak foramen ovalenya, sehingga begitu dia lahir, lubang ini dia akan tertutup. Seperti itu. Jalan pintas yang kedua adalah ductus arteriosus, di mana ini merupakan pembuluh yang menghubungkan antara arteri pulmonalis dengan aorta. Nah, dia juga menutup segera setelah lahir. Yang terakhir adalah ductus venosus, di mana dia merupakan pembuluh darah yang berada dalam hepar dan menuju ke vena cava inferior. Dia juga segera menutup setelah lahir. Nah, di sini kita bisa lihat ya aliran darahnya bagaimana. Nah, ini struktur sirkulasi darah janinnya. Nah, begitu dia lahir, beberapa jalan pintas tadi ada 3, dia akan segera menutup. Dimana yang pertama, foramen ovale, dia akan tertutup menjadi fossa ovalis. Kemudian tadi, yang ductus venosus, dia akan menjadi ligamentum venosum. Kemudian ductus arteriosus, dia akan menjadi ligamentum arteriosum. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana aliran sirkulasi darah janin dan kemudian begitu lahir adaptasinya? Nah, ini saya sudah berikan bagannya. Nah, dari sini plasenta membawa darah kaya akan oksigen dari ibu masuk melalui vena umbilicalis. Nah, tentu saja dia akan menuju ke vena cava inferior, tempat masuknya pembuluh darah menuju ke jantung. Nah, sebelum masuk ke sini, dia terhubung dengan adanya ductus venosus. Dia merupakan jalan pintas yang awalnya harus melalui hati dulu, hepar dulu. Dengan adanya ductus venosus ini, dia akan menuju jalan pintas langsung menuju ke vena cava inferior. Dari vena cava inferior, dia akan masuk ke atrium dexter atau atrium kanan. Nah, dari atrium dexter ini, darah terbagi menjadi 2/3-nya dia akan menuju ke atrium sinistra melalui foramen ovale. Sedangkan 1/3-nya dia akan turun menuju ke ventricle dextra. Nah, kembali lagi, 2/3 darah tadi yang masuk ke atrium sinistra, dia akan ke ventricle sinistra, kemudian menuju ke aorta. Sedangkan 1/3 darah yang tadi dari atrium dextra, dia akan menuju ke ventricle destra, kemudian akan menuju ke arah paru-paru melalui apa? Melalui arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis ini tadi kan ada cabang namanya ductus arteriosus, di mana ductus arteriosus ini merupakan jalan pintas untuk segera ke aorta, tidak perlu menuju ke paru-paru, sehingga sebagian darah menuju ke ductus arteriosus masuk ke aorta. Sisa 10%-nya kemana? 10% masuk ke paru-paru atau ke pulmo. Nah, dari paru-paru menuju ke vena pulmonaris, kemudian menuju ke atrium sinistra, kemudian ke ventricle sinistra, baru masuk ke aorta. Nah, darah yang semua sudah ada di aorta dipompa menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke ibu melalui arteri umbilicalis dan keluar melalui plasenta. Seperti itu. Nah, itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.